أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله الذي جعل لنا هذا الدين دين الإسلام والذي أمرنا وأوجب علينا الحج والعمرة من استطاع إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha, salat Nurul Arafah yang sangat kami hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tatkala masuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah, di mana kalimat-kalimat takbir, kalimat tasbih berkumandang, bahkan bertasbih, bertakbir, bertahmid di hari raya Idul Adha semenjak masuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 Tasyrik, yaitu terakhir tatkala masuk waktu asar di tanggal 13 bulan Dzulhijjah, maka selesailah yang dinamakan bertakbir dan berkurban tersebut. Kita sangat memuji pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-Nya, di mana kita dalam keadaan syahadat afiat pada saat ini kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, membesarkan Zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hal ini dijadikan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada saat ini tanggal 10 bulan Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita yang berada di tanah suci, kalau kemarin mereka itu wukuf di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, fenomena yang begitu indah mungkin bagi kita yang pernah melaksanakan ibadah haji. Walaupun kemarin seperti apa yang disampaikan tadi 2 tahun yang lalu, kita terhempas oleh COVID-19, karenanya bentuk-bentuk ibadah yang secara berjamaah tentunya termasuk ibadah haji ketika itu mendapatkan hambatan-hambatan di berbagai macam negara. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan, berkat tawakal dan kesabaran umat Islam, umat manusia di penjuru dunia ini, pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah angkat yang namanya COVID-19. Mudah-mudahan seterusnya tidak akan terjadi lagi yang namanya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara mengenakan pakaian ihram dengan talbiyah, berada
padang Arafah ketika itu tanggal 9, dan kemudian mereka meluncur ke Mina yang pada saat ini di mana merupakan salah satu rukun di antara rukun haji, yaitu mereka Jumarat melontar di hari pertama ini adalah melontar Jumratul Aqabah, dan kemudian esoknya di hari yang kedua mereka melontar 3 jumrah, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Sampai bagi mereka yang mengambil nafar awal atau nafar sani, yang kemudian mereka kembali ke tanah suci dengan melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian selesailah urusan-urusan haji, dan larangan-larangan dalam ibadah haji pun telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dijadikan oleh Allah dengan haji yang mabrur, haji yang makbul, dan bagi kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan memberikan rezeki untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tatkala mereka itu Zumarat melontarkan batu kerikil di tiang-tiang Zumarat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembali pada sejarah di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika mendapatkan cobaan, tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diganggu oleh syaitan, yaitu oleh iblis ketika itu, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dihalangi oleh bangsa iblis. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun melontarkan iblis itu dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, beliau pun dirayu oleh iblis untuk tidak mau melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang akan dilaksanakan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan menyembelihnya ketika itu. Akan tetapi Nabi Ismail alaihissalam pun melontarkan iblis tadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya juga diganggu oleh bangsa iblis agar jangan rela putranya yang tercinta yaitu Nabi Ismail alaihissalam untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Dan beliau pun ibunya Nabi Ismail alaihissalam melontarkan iblis itu dengan kerikil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah haji yang melaksanakan Jumarat hendaknya bukan hanya sekadar dia melemparkan Jumarat dengan kerikil, 7 kerikil setiap tiangnya, setiap Jumaratnya. Akan tetapi yang terpenting adalah maknawiyahnya, makna yang ada di dalamnya, bahwa setiap satu lontaran dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka iblis yang ada di dalam hati itu hendaknya telah keluar. Syaitan yang ada di dalam hati telah keluar. Egoisme yang ada di dalam hati telah keluar. Rasa takabur yang ada di dalam hati pun telah keluar. Rasa hasud, rasa dendam dari dalam hati hendaknya telah dikeluarkan bagi orang yang telah melontar ini Jumarat ketika mereka berada di Mina pada saat ini. Bahkan kita semua yang pernah menunaikan ibadah haji itu pun sama. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji hendaknya begitu kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, membawa hati yang bersih, pemikiran yang jernih, yang betul-betul yang pada akhirnya membawa berkah untuk kehidupan keluarganya dan lingkungannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berwasiat, marilah sama kita tingkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan menunaikan perintah Allah yang wajib dan juga menunaikan perintah Allah dan Rasulnya yang sunnah. Kemudian pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik larangan secara hukum yang zahir maupun larangan
secara akhlakul karimah. Orang yang beriman selalu saja keinginannya untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tak pernah terbersit di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Momentum Idul Adha adalah merupakan manifestasi kesadaran daripada setiap muslim untuk memahami eksistensi hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Karena apa yang kita miliki di alam dunia, apapun yang ada pada diri kita itu hanyalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah milik Allah. Kita hanya diberikan sebuah sarana oleh Allah, sebuah media yang dapat dipergunakan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridhonya. Oleh karenanya dalam bahasa Arab kita kenal Idul Adha, ya, Idul Adha. Artinya adha, dohaya itu maknanya adalah orang yang berkurban. Tapi dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia kita kenal kurban. Kurban ini adalah bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Asalnya apa? Ada di antara para ulama kita yang mengatakan korban. Ada yang mengatakan bahasanya dasarnya adalah kurban. Kemudian menjadi kalimat yang ketiga kurbanan, yaitu kurban. Artinya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya melalui ritual saja, bukan hal-hal yang langsung saja berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi hal-hal yang sosial, materi ternyata dapat kita gunakan dalam rangka mendapatkan ridho, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di dalam surah Al-Kautsar yang tadi atas kami bacakan bahwa inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, Al-Kautsar, yaitu nikmat-nikmat yang banyak, anugerah-anugerah yang banyak. Setelah maksudnya dengan anugerah yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tak dapat kita hitung dengan jari, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diperintahkan fasholli, maka dengan nikmat yang aku berikan itu fasholli, maka sholatlah kan. Di sini tidak diterangkan sholat itu sholat Idul Adha, tidak diterangkan sholat itu adalah sholat Idul Fitri secara umum, bimana sholat yaitu dalam rangka kita sujud, ruku dan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini momentumnya adalah dalam rangka Idul Adha, kita menunaikan sholat sunnah Idul Adha secara berjamaah tentunya. Ini fasholli, maka sholatlah kamu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wanhar dan berkorbanlah kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dua hal, fasholli yaitu hubungan kepada Allah secara langsung, wanhar ini hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya, ya, seperti apa yang sudah biasa kita lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, kita lihat dalam surah Al-Baqarah bahwa ketika disembelihan pertama dengan senjata tajamnya yang begitu luar biasa, mestinya tajamnya itu,
seandainya bongkahan batu ditebaskan dengan senjatanya Nabi Ibrahim, bongkahan batu itu pun terbelah dengan baik sekali, dengan lurus sekali. Akan tetapi pada persembelihan pertama, mohon maaf, leher putra kesayangan Nabi Ismail alaihissalam, ternyata sikin alias senjata tajamnya itu tidak mampu melukai kulit Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengulang kembali yang kedua, dihunusnya dan diarahkan ke leher putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan ternyata senjata tajamnya itu tidak melukai sedikit pun dari kulitnya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian pada sembelihan ketiga, dengan penuh keikhlasannya, dengan penuh keridoannya kepada Allah, dia persembahkan yang dia cintai kepada Allah di jalan Allah, maka seketika itu pula diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor kibas, dengan seekor domba yang besar, yang kononnya bagian riwayat mengatakan didatangkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita pelajari bahwa siapapun yang bersedekah, siapapun yang menginfakkan bagian dari hartanya dengan tingkat keikhlasan yang tinggi, itu hasilnya akan segera dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di alam akhirat kelak, tapi di alam dunia langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan mencapai mudha'afah 1000 kali lipat. Ini adalah tingkat keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ambil, kita petik pada kesempatan ini sebagai hikmah kita menyembelih hewan kurban, ya, yang merupakan salah satu media pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian dari berkurban dalam makna yang luas, bahwa kita bukan hanya berkurban menyembelih seekor hewan, akan tetapi berkurban ini makna yang luas, banyak sekali. Kita artikan kita rela berkorban waktu demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rela berkorban tenaga, berkorban pemikiran, mengorbankan egoisme yang ada di dalam diri kita yang suka mementingkan diri sendiri. Seorang suami umpamanya bersifat ego terhadap istrinya, dengan adanya hewan kurban ini, berkurban ini hanya dihilangkan sifat ego itu. Seorang istri pun yang senantiasa umpama mohon maaf bersifat ego terhadap suaminya, ini mesti dihilangkan, dikorbankan dengan adanya hari raya Idul Adha. Pengorbanan yang paling besar biasanya adalah pengorbanan hawa nafsu. Di larut malam, di tengah orang-orang, saudara-saudara kita yang berada terbuai, terlarut di dalam mimpinya masing-masing, kita rela berkurban dari rasa ngantuk, kita terbangun, kita rela berkurban dari keinginan hawa nafsu untuk tidak mau berwudu, untuk tidak mau menunaikan 2 rakaat sholat di malam hari. Ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Artinya berkurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi banyak yang dapat kita ambil pada pelajaran kita pada kali ini melalui momentum sholat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke arahnya, meridhoi segenap apa yang kita perbuat, mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المرسل. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والصالحين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وشعيا مسكورا وذنبا مغفورا وزيارة لن تبور وارزقنا وأهلنا زيارة الحرمين في كل عام وفي كل سنة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.